Bab 1914. Terobosan 1. Hati. Latihan kultivator pedang adalah tentang hati, dan hati itu tidak mudah untuk dilatih. Ikuti kata hatimu. Dia, Mile, selalu mengikuti kata hatinya. Jika kata hati yang dia ikuti salah, apakah dia akan tetap mengikutinya? Dia awalnya memang ingin menyelamatkan Tetua Li. Karena dia merasa bahwa dia mengenal Tetua Li, jadi dia ingin menyelamatkannya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, apa yang dilakukan oleh Tetua Li? Dia membunuh orang. Jika menyelamatkan orang seperti ini, maka di masa depan, akan ada lebih banyak orang tidak bersalah yang mati dengan mengerikan. Seseorang harus mengikuti kata hatinya, tetapi juga harus menundukkannya. Karena seringkali, hati menuju ke arah yang jahat. Boleh percaya diri, tetapi tidak boleh egois. Di gerbang kota, aura tahu pedang di tubuh Mile semakin kuat, sementara reaksi pedang biru gaib di dalam dirinya juga semakin besar. Bukan hanya metamorfosis tahu pedang, juga merupakan metamorfosis hati. Saat ini, Mile membuka matanya. Telapak tangannya terbentang, semua aura tahu pedang dari tubuhnya menyembur kembali ke telapak tangannya. Di samping Mile, Daoi berkata dengan lembut, "Terobosan." Mile mengangguk, "Terobosan tahu pedang. Terobosan tahu pedang." Dia tidak tahu di tingkat mana dia berada sekarang, tetapi dia tahu bahwa dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kamu sekarang adalah seorang kultivator pedang sebenarnya." Mile tersenyum dan berkata, "Kultivator pedang sebenarnya." Menara kecil berkata, "Majikan pernah mengatakan bahwa mengikuti kata hati tidaklah sulit, tetapi kesulitannya terletak pada menundukkannya." Seorang kultivator pedang tidak merasa sulit untuk mengikuti kata hatinya, yang sulit adalah menahan diri. Apa yang membuat manusia menjadi manusia adalah bahwa dia mampu menahan diri dan memiliki seperangkat standar baik dan jahat di dalam hatinya. Baik itu baik dan jahat itu jahat. Mile tiba-tiba berkata, "Itu tidak benar." Menara kecil bertanya, "Kenapa tidak benar?" Mile berkata dengan serius, "Lydia sepertinya melakukan apapun yang dia inginkan." Setelah menara kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Majikan muda, bisakah kamu tidak membandingkan dirimu dengannya? Apakah sulit untuk tahu diri?" Mile. Menara kecil menambahkan, "Tingkatan alam tahu pedang majikan muda sekarang seharusnya berada di alam rendah." Mile sedikit mengerutkan kening, "Alam rendah." Menara kecil mengangguk, "Benar. Dengarkan hatimu, kenali hatimu, dan rendahkan hatimu. Majikan muda sekarang adalah kerendahan hati. Jika kita berbicara dalam istilah tingkatan alam biasa, kamu sekarang setara dengan orang suci tingkat tinggi." Mile berkata dengan serius, "Dengan kata lain, sekarang aku dapat dikatakan sebagai orang suci tingkat tinggi." Menara kecil berkata, "Bisa dikatakan seperti itu. Dan, setelah menaklukkan batin, teknik pedang majikan muda akan jauh lebih kuat. Tarik pedang menentukan hidup dan mati serta teknik pedang terbangmu sekarang akan jauh lebih kuat dari sebelumnya." Mile mengangguk, "Aku tahu. Kekuatan tarik pedang menentukan hidup dan mati sekarang setidaknya sekitar 40% lebih kuat dari sebelumnya, begitu pula dengan kecepatan pedang terbang." Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Seringkali, latihan keras tidak lebih baik daripada pencerahan." Dan dia tidak menyangka bahwa perbuatan sebelumnya akan langsung mengarah pada terobosan dalam kondisi pikirannya. Namun, hal itu juga membuatnya mengerti bahwa mengikuti kata hati bukan berarti seseorang bisa sembrono. "Tundukkan hatimu." Seolah terpikirkan sesuatu, Mile tiba-tiba bertanya, "Menara kecil, tahukah kamu apa yang ada di atas alam rendah?"
Menara kecil menjawab, tidak tahu. Mile mengedipkan mata, tidak tahu. Menara kecil sedikit tidak berdaya, majikan muda, aku hanyalah sebuah menara. Sudut mulut Mile berkedut, sialan, sekarang kamu tahu bahwa kamu adalah sebuah menara. Saat ini, Daoi tiba-tiba berkata, ayo kita masuk. Mile menyimpan pikirannya dan mengangguk. Sepanjang jalan, Mile dan dua orang lainnya terus memperhatikan sekeliling. Harus dikatakan bahwa kota ini dalam keadaan rusak, penuh dengan reruntuhan dan berbau busuk. Kota ini pasti telah dirusak oleh sesuatu yang membuatnya terlihat seperti sekarang. Akhir dari kemakmuran adalah kemusnahan. Saat ini, Ravindra tiba-tiba berkata, menurut catatan sejarah kuno, Star Territory kuno ini dulunya makmur, lebih makmur dari Star Territory Dewa kuno, tetapi tidak tahu kenapa akhirnya musnah. Mile sedikit mengangguk, dapat dilihat bahwa kota ini pasti pernah sangat makmur. Ravindra menambahkan, sekarang, daerah ini telah menjadi daerah kumuh. Mile sedikit mengerutkan kening, daerah kumuh. Ravindra mengangguk, meskipun energi spiritual tempat ini tidak sepenuhnya habis, tetapi energi spiritual di tempat ini juga tidak lagi cocok untuk kultivasi. Beberapa orang di sini memiliki basis kultivasi tingkatan alam yang sangat rendah, dan mereka tidak berumur panjang. Karena energi spiritual perlahan-lahan mengering di sini, semua udara ini telah tercemar. Mile merasakan sekelilingnya, memang, tidak hanya energi spiritual di sini sangat sedikit, udaranya juga tercampur dengan beberapa zat buruk. Seolah terpikirkan sesuatu, Mile tiba-tiba bertanya, tempat ini bukan Star Territory yang mati, apakah akan berpengaruh pada tempat ini jika mereka mengadakan pertarungan di sini? Ravindra sedikit menggelengkan kepala, tidak ada yang peduli tentang itu. Mile terdiam. Tepat pada saat ini, seorang gadis kecil yang membawa keranjang rotan tiba-tiba berlari ke hadapan mereka bertiga. Gadis kecil itu mengenakan gaun bermotif bunga kecil dan celana katun, baju dan celana penuh dengan tambalan, dan jelas tidak sesuai dengan sosok gadis kecil itu. Baju dan celana terlalu kecil, ini terlihat sangat janggal. Gadis kecil itu memiliki dua kuncir, wajahnya yang kecil tertutup lumpur, sehingga hanya matanya saja yang terlihat. Di kakinya, sepasang sepatu jerami yang terbuat dari jerami dan rotan juga sangat kecil sehingga jempol gadis itu berada di atas ujung sepatu. Bersambung. Bab 1915. Terobosan 2. Saat dia berlari, jempol kedua kaki kecil gadis kecil itu ditekuk, karena dengan satu langkah yang tidak berhati-hati, jempolnya akan bersentuhan dengan tanah. Gadis kecil itu memandang Mile dan keduanya, memberi hormat, "Tiga peri, apakah kalian di sini untuk melihat pertarungan?" Mile tersenyum dan berkata, "Benar." Gadis kecil segera berkata, "Pertarungan akan dimulai 2 hari lagi. Dalam waktu ini, kalian butuh tempat tinggal. Pergikah ke rumahku? Meskipun kecil, tetapi sangat bersih, hanya butuh 1 batu spiritual tingkat bawah." Mile melirik keranjang rotan di belakang punggung gadis kecil. Di dalam keranjang rotan, ada beberapa tanaman obat. Gadis kecil menambahkan, "Tiga peri, rumahku bukan hanya bersih, tetapi juga sangat tenang, tidak ada yang akan mengganggu 3 peri." Mile tersenyum dan berkata, "Hanya butuh 1 batu spiritual tingkat bawah." Gadis kecil segera mengangguk. Mile tersenyum dan berkata, "Baik, kalau begitu, kami akan pergi ke rumahmu." Mendengar hal ini, gadis kecil sangat gembira. Dia segera berkata, "Tiga peri, ikutlah denganku." Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile tersenyum,
kemudian mengikutinya bersama dengan Daoyi dan Ravindra. Setelah beberapa saat, ketiganya tiba di sebuah halaman kecil. Harus dikatakan, halaman ini memang sangat kecil, hanya ada 3 kamar kecil, dan sangat reot. Tetapi itu benar-benar sangat bersih. Setelah memasuki halaman, gadis kecil itu menunjuk ke halaman kecil di sebelahnya. 3 peri, kalian tinggal di sini. Jika kalian butuh sesuatu, perintahkan saja aku. Namaku Ladia, aku akan melayani 3 peri setiap saat. Mile tersenyum, baik. Ladia sedikit memberikan hormat, aku tidak akan mengganggu 3 peri lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju sebuah kamar kecil di sebelah kanan. Kamar. Saat ini, Ravindra tiba-tiba berkata, Saudara Ye, Nona Daoyi, kalian beristirahatlah di sini, aku akan pergi ke kota untuk mencari informasi. Karena takutnya ada cukup banyak orang yang datang kali ini, aku akan mengetahui semua aspek situasinya terlebih dahulu. Mile tersenyum dan berkata, baik. Ravindra berbalik dan pergi. Daoyi tiba-tiba berkata, menurutmu, siapa yang akan menang, Tusel atau Genius dari Small Cave? Mile menggelengkan kepalanya, sulit dikatakan. Karena Small Cave berani bertarung, pasti tidak akan mengirim orang biasa. Daoyi sedikit mengangguk, benar juga. Mile hendak berbicara, tepat pada saat ini, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar dari kamar kecil di sebelah. Ladia, kemana kamu pergi? Mendengar ini, Mile sedikit mengerutkan kening. Dia perlahan berjalan ke depan kamar kecil di samping. Di dalam kamar, ada seorang pria terbaring. Wajah pria itu pucat, seluruh tubuhnya terlihat sangat lemah. Dan Ladia sedang memasak di samping. Saat melihat Mile dan Daoyi, Ladia segera bangkit dan berlari ke hadapan mereka berdua, berkata dengan suara gemetar, apakah telah mengganggu kedua peri? Mile tersenyum, tidak. Sambil berbicara, dia menatap pemuda di ranjang, dia adalah. Ladia berkata dengan lembut, dia kakakku. Mile melirik pria itu, dia terlihat sangat lemah. Ladia sedikit mengangguk, kakakku merokok opium. Opium. Mile sedikit mengerutkan kening, dia tentu tahu apa itu opium. Itu adalah benda yang mencelakakan orang, terutama bagi orang biasa, sama saja dengan racun kronis. Saat ini, pria itu tiba-tiba berteriak lagi, apakah belum ada makanan enak? Apakah kamu ingin mati? Mendengar hal ini, Mile dan Daoyi mengerutkan kening. Ladia segera berkata, akan segera siap. Selesai berbicara, dia buru-buru berlari ke depan kompor dan sibuk. Segera, dia membawa semangkuk bubur putih kepada pria itu. Kak, hati-hati panas. Pria itu melirik semangkuk bubur putih dan wajahnya langsung berubah. Dia menjatuhkan mangkuk bubur dan berteriak dengan marah, kamu ingin aku minum ini? Di mana dagingnya? Di mana dagingnya? Ladia berkata dengan lembut, tanaman obat tidak laku hari ini. Tidak berguna. Pria itu tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu tidak berguna. Tidak berguna. Ladia sedikit menundukkan kepalanya. Kak. Pria itu menatap Ladia dengan marah, mengapa kamu tidak pergi menjual tanaman obat? Pergilah. Ladia sedikit menundukkan kepalanya, tidak dapat menghentikan air mata yang mengalir di wajahnya. Pria itu terus berteriak, menangis. Yang kamu lakukan hanyalah menangis. Dasar tidak berguna, nanti kalau aku sudah sembuh, aku akan menjualmu. Tepat pada saat ini, Daoyi tiba-tiba berjalan ke samping Ladia. Dia dengan lembut mengusap kepala kecilnya, jangan menangis lagi. Tubuh kecil Ladia sedikit gemetar, maaf peri, telah mengganggu kalian. Daoyi tersenyum, tidak. Sambil berbicara, dia meraih tangan Ladia, kemudian berkata, aku bawa kamu pergi membeli daging. Ladia segera menggelengkan kepala,
aku tidak punya uang. Daoi tersenyum dan berkata, aku punya. Sambil berbicara, dia menarik Ladia keluar. Mile melirik pria yang terbaring di ranjang, juga ikut keluar. Di luar, Mile tersenyum dan berkata, Ladia, mengapa kamu masih merawat saudaramu saat dia memperlakukanmu dengan sangat buruk? Setelah lama terdiam, Ladia berkata, dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Baik Mile maupun Daoi terdiam. Di dalam rumah, pemuda masih mengomel dan meraung-raung dengan marah, wanita jalang yang tidak berguna, sampah. Bersambung.